berdakwah dan mengajar itu berbeda. Jadi kalau berdakwah itu cenderung untuk mendidik, di samping menyampaikan ilmu, berusaha untuk yang disampaikan itu mengerjakan apa yang disampaikan. Ini namanya mendidik. Kalau mengajar ini berbeda. Mengajar disampaikan sebanyak-banyaknya, paham sampaikan lagi, paham sampaikan lagi. Nah, ini diperlukan orang yang skill khusus. Jadi banyak ilmunya, juga spesialis, misalkan mengajar fikih. Nah, ini perlu seorang yang alim, yang banyak ilmunya tentang fikih, ini mengajar. Nah, orang berdakwah ini seperti orang mendidik. Jadi tidak harus ilmunya banyak dulu, cukup dulu baru boleh berdakwah. Nah, ini pernyataan seperti ini, pernyataan seorang alim yang mengatakan bahwa dakwahnya orang tua yang bermain dangdut, penyanyi dangdut, ini belum layak umpamanya. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang sangat mendiskriminasi. Jadi seperti Sunan Kalijogo ini menyampaikan dakwah melalui apa? Gending-gending, melalui seni. Nah, ini yang dikatakan seperti itu kurang pas. Jadi dakwah itu tidak harus ilmunya banyak dulu, tetapi orang dakwah yang dipentingkan adalah apa? Yaitu meskipun ilmunya sedikit tetapi pernah diamalkan, kemudian dirasakan, dijadikan pengalaman. Ini baru boleh berdakwah. Justru orang yang ilmunya banyak tetapi tak pernah amalkan, tak pernah mengalami apa yang disampaikan, inilah yang bahaya dakwah. Tidak akan merasuk kepada orang yang didakwahi, yang diajak. Jadi dakwah ini sifatnya seperti mendidik. Jadi tidak perlu ilmu yang banyak. Tetapi kalau mengajar memang harus perlu ilmu yang banyak, skill yang khusus. Ini mohon kepada orang yang alim supaya berpikir ke arah itu. Kemudian standarnya adalah baginda Nabi. Jadi bukan ulama. Ulama memang warisan Nabi, tapi standarnya adalah kita berkaca pada Nabi. Kita lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini belum dikasih ilmu, tidak pandai fikih, tidak pandai mantek dan sebagainya, standar untuk masalah pengajaran. Tidak. Tapi beliau ini Abu Dzar Al-Ghifari begitu dibaiat oleh baginda Nabi, kemudian mengucapkan syahadat, maka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, lalu apa yang harus saya kerjakan?" "Yang kamu kerjakan adalah sampaikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi dengan sembunyi-sembunyi." Nah, ini. Tetapi iman sudah masuk ke dalam hati. Untuk membuktikan keimanan itu berbuat, mengalami. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Maka dia pergi ke depan Ka'bah dan menyatakan syahadat itu di depan orang banyak. Padahal wasiat Rasulullah adalah sembunyi-sembunyi. Maka yang terjadi apa? Karena meninggalkan pesan Rasulullah, maka Abu Dzar Al-Ghifari dipukulin orang banyak sampai pingsan. Inilah, walaupun syahadat sedikit satu kalimat, ini kalau disampaikan, yang menyampaikan itu sudah pernah mengalami, maka akan berpengaruh kepada orang yang diajak. Demikianlah pernyataan saya. Ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, kalau mau berdakwah harus pernah mengalami dulu. Mengatakan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain, "Ini cabai pedas, kamu harus makan cabai."
kita harus pernah makan cabai supaya mengerti rasa pedasnya cabai. Bukan hanya ngomong soal bagaimana menanam, teori bagaimana ini penyemprotan dan sebagainya. Tapi yang diperlukan adalah rasanya cabai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.